Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Erika Pade dari kelas 3F dengan NIM 151422146, mahasiswa aktif jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain, MPD. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai cara membuat bahan pembelajaran cetak dan langkah-langkah membuat bahan pembelajaran cetak. Yang pertama, cara membuat bahan pembelajaran cetak. Bahan ajar cetak dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Jika bahan ajar cetak tersusun secara baik, maka bahan ajar akan mendatangkan keuntungan seperti bahan ajar tertulis cepat digunakan dan dapat dengan mudah dipindah-pindahkan, menawarkan kemudahan secara luas dan kreativitas bagi individu. Bahan ajar juga tertulis relatif ringan dan dapat dibaca di mana saja. Yang pertama, cara membuat modul yang menarik. Meskipun modul yang kita susun sudah mengikuti langkah-langkah penyusunan modul yang benar, tetapi belum tentu modul tersebut mampu membangkitkan semangat belajar mandiri pada diri siswa. Hal ini kemungkinan kita lupa bahwa selain baik dan benar, modul juga harus dibuat dalam kemasan yang menarik. Seperti yang kita ketahui, berbagai hal yang menarik pasti akan menimbulkan minat untuk melihat dan menelusuri lebih jauh isi dari modul. Yang kedua, cara membuat handout. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membuat handout, yaitu yang pertama, berisi materi-materi yang pokok saja, bukan uraian detail dari materi. Biasanya dibuat untuk tiap bab atau materi pokok atau pokok bahasan. Bukan dibuat untuk setiap kali pertemuan, karena handout bukan rencana pembelajaran. Yang keempat, dapat disajikan dalam bentuk transparansi, PowerPoint dengan LCD, atau dalam bentuk cetak. Yang terakhir, meski ringkas, handout mampu memberikan informasi penting tentang bahan ajar tersebut. Yang ketiga, cara membuat LKS atau lembar kerja siswa. LKS dikatakan berkualitas baik bila memenuhi syarat berikut, yaitu syarat-syarat didaktik, syarat-syarat konstruksi, dan syarat-syarat teknis. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah membuat bahan pembelajaran cetak. Yang pertama, langkah-langkah membuat modul. Analisis kurikulum, menentukan judul, pemberian kode modul, dan penulisan modul. Yang kedua yaitu mengenai langkah-langkah membuat handout. Yang pertama, lakukan analisis kurikulum, tentukan judul handout dan sesuaikan dengan kompetensi dasar serta materi pokok yang akan dicapai. Lalu, kumpulkan referensi sebagai bahan penulisan. Menulis handout dengan kalimat yang singkat, padat namun jelas. Selanjutnya, mengevaluasi hasil tulisan dengan cara dibaca ulang untuk menemukan kemungkinan kekurangan-kekurangan. Lalu, evaluasi tulisan dengan cara dibaca ulang. Perbaiki hasil handout sesuai dengan kekurangan-kekurangan yang ditemukan. Dan yang terakhir, gunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi handout, misalnya buku, majalah, internet, atau jurnal hasil penelitian.
Yang ketiga yaitu langkah-langkah pembuatan LKS atau lembar kerja siswa. Langkah-langkahnya yaitu melakukan analisis kurikulum, menyusun peta kebutuhan LKS, menentukan judul-judul LKS, dan yang terakhir penulisan LKS atau lembar kerja siswa. Selanjutnya ialah langkah-langkah pembuatan buku teks. Yang pertama, memperhatikan kurikulum dengan cara menganalisisnya. Yang kedua, menentukan judul buku yang akan ditulis. Yang ketiga, merancang outline buku. Dan yang keempat, mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan. Yang kelima, menulis buku. Yang keenam, mengevaluasi atau mengedit hasil tulisan dengan cara membaca ulang. Yang ketujuh, memperbaiki tulisan menjadi menonjol. Dan yang terakhir, berikan ilustrasi gambar, tabel, diagram, atau sejenisnya yang mendukung proporsional. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.